Amin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di jilid 4 halaman 106. Ya, di pelajaran yang ke-13. Di pertemuan sebelumnya di hari Kamis kita sudah membaca bacaan di pelajaran yang ke-13. Kita bisa lihat sendiri pembahasan tentang tamyiz. Pembahasan tentang tamyiz. Baik. Yang mana tamyiz itu terbagi dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah, dan beliau akan jelaskan itu semua. Terakhir beliau menyebutkan tentang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang zakat fitri. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri sa'an min tamrin. Sa'an apa i'rabnya ini? Sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Baik. Kenapa beliau bawakan hadis ini? Karena beliau ingin memberikan faedah kepada kita bahwasanya kadang tamyiz itu datang dalam bentuk seperti ini. Sa'an min tamrin. Sa'an min tamrin. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri dengan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. 2 telapak tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 2 telapak tangan digabung. Ini satu mud. Satu mud ini 4 sa'. Satu mud ini 2 telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan orang dewasa. Satu sa' 4 mud. Satu sa' 4 mud. Bisa dipahami? Baik. Ini satu sa' apa? Nah, datang min tamrin berupa kurma. Aw sa'am min syair. Ya. Kalau antum mau bawakan dia dalam bentuk mansub, langsung sa'an tamran. Sa'an tamran, sa'an syairan. Ya. Tapi bisa juga pakai min. Sa'an min tamrin, sa'an min syair. Bisa dipahami? Ini syahidnya. Ini yang kemarin kita belum jelaskan. Silakan dibaca. Ajib anil as'ilatil atiyati. Mal asya allati ishtaraha Ahmad lisan illauhatin nahwiyah. Apa artinya? Apa yang dibeli Ahmad untuk membuat bagan-bagan nahu? Ishtara, barang-barang apa saja yang dibeli Ahmad untuk membuat bagan-bagan nahwu? Ishtara Ahmad bitraini waraqan wa 15 qalaman. Ahmad membeli 2 meter dari kertas dan 15 pulpen. Ya. Mitraini waraqan. Ahmad membeli 2 meter kertas dan 15 buah pulpen bi ahjamin wa alwanin mukhtalifatin, dengan bentuk, dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Ya, kita biasa ada yang pakai stabilo, pakai spidol snowman ya. Ada yang warna ini, ada yang satu set itu. Ya, tape. Nah, ini mau dibikin bagan nahwu. Ya, bagan nahwu sehingga mudah kita menyimpulkan. Nah, itu bagan-bagan itu bermanfaat sekali. Apalagi kita sudah hafal semua definisinya. Kita hafal bagannya, kita bisa mencabangkan. Nah, ini pembahasan ini begini, berapa cabang. Ya, baik. Lanjut. Manil ladzi katabal ayat ala saburati? Siapa yang menulis ayat di atas papan tulis? Katabaha Ahmadu. Ahmad telah menulisnya. Baik. Manil ladzi qara'aha? Siapa yang membaca ayat itu? Qara'aha Hamidun. Yang membacanya adalah Hamid. Bisa dilihat kembali di bacaan dia di atas. Sekarang boleh menjelaskan apa itu tamyiz. Baca. Ishtaraitu mitraini waraqan. Huna waraqan tamyizun. Di sini kata waraqan adalah tamyiz. Ya, saya membeli 2 meter. 2 meter ini bisa 2 meter tali, bisa 2 meter kabel. Ya, kabel juga macam-macam, ya kan? Ya. Bisa beli 2 meter 2 meter kain. Bisa banyak yang bisa diukur-ukur itu. Nah, sini datang warakon masuk sebagai tamyiz. Bisa dipahami? Datang warakon menjelaskan apa itu 2 meter.
yang dibeli. Itu kertas. Kalau kita karton. Kalau kita di mana ini di Indonesia ini beli karton biasanya. Kertas tidak ada dijual per meter, tapi ada karton. Iya, kertas kuarto dan seterusnya jenisnya. Baik. Terus At-tamyizu ismun nakiratun mutadamminatun ma'na min li bayani ma qablahu min ijmalin. baik. Tamyiz adalah isim nakiro yang mengandung makna min untuk menjelaskan apa yang sebelumnya secara global. Ya, apa sebelumnya yang secara disebutkan secara global, ya, berupa angka, ukuran panjang, ya, takaran atau sesuatu yang ditimbang, ya. Kami ini global, ya. 2 meter global, ya. 2 meter macam-macam, ya. Bisa 2 meter tali, tasi yang dipakai mancing, macam-macam. Nah, datang dia dalam bentuk nakirah, masuk yang mana ada makna min padanya yang menjelaskan apa itu yang ijmal sebelumnya. Bisa dipahami? Baik. Contoh. Indi mitrun hariron. Hasanun hamidun khuluqan. Hasuna. Hasuna hamidun khuluqan. Coba lihat. Indi mitrun. Saya memiliki 1 meter. 1 meter apa? Pizza. Ya, pizza sekarang ada 1 meter. Pizza atau pizza. Ya, pizza 1 meter. Ya, saya punya 1 meter. 1 meter apa? Ya. Nah, datang hariron sutra menjelaskan 1 meter kain sutra. Hasuna hamidun. Hamid baik. Baik apanya? Ya, baik rumahnya atau bagus rumahnya, ya bagus wajahnya atau bagus motornya, datang khuluqan, oh akhlaknya yang bagus. Mungkin orangnya biasa-biasa tapi akhlaknya bagus. Bisa dipahami? Ini dia datang untuk libayan. Ya, ini dia ada kemiripan dengan hal. Ya, kalau tamyiz itu menjelaskan liman bahama minadz zawat. Apa yang mubham, ya global, belum jelas dari zat. Ini tamyiz zat nanti. Ya, kalau hal minal hayat, apa yang belum jelas dari apa? Dari keadaan. Ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Dalam kondisi apa? Rakiban. Ya, atau masyian. Dia jelas, oh, jappai. Jappai, batu jappa, ya. Pakai apa? Jalan kaki, ya, atau rakiban, dia berkendara. Fatakdirul jumlatain. Fatakdirul jumlataini indi mitrun min haririn. Coba lihat ada min. Karena tadi definisi apa? Mutadamminun makna min. Ya, mutadamminun makna min. Indi mitrun min haririn. Saya memiliki 1 meter dari kain sutra. Terus? Hasuna hamidun min jihati hulukihi. Ya, hamid bagus, indah, baik dari sisi akhlaknya. Mungkin rumah tidak bagus, ya. Face-nya juga biasa-biasa, ya. Hamid ini motornya mogok-mogok, tapi Masya Allah akhlaknya bagus. Nah, ini tamyiz. At-tamyizu naw'an, tamyizu zati wa tamyizu nisbati. Ini yang kita isyaratkan. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah, dan ini ada juga di Tuhfatus Saniyah. Baik. Tamyizu zati huwa al-waqi'u ba'dal maqadiri wal maqadiru arba'atu anwa'in. Artinya tamyiz zat adalah apa yang terletak setelah kadar-kadar. Ya, ukuran-ukuran, kadar-kadar. Tapi ingat, kadar-kadar, ukuran-ukuran ini berapa? Dan kadar-kadar ada 4 jenis. Ya, 4. Ini hafal ini 4 ini. Arba'atu anwa. Al-maqadir yang dimaksud ada 4. Ya, walaupun nanti berkembang ada tambahan pembahasan setelahnya. Yang pertama, al-awwalu al-adadu. Nahu ya apa artinya al-adad? Angka. Angka apa dimaksud? Semua angka? 1, 2, 3 sampai 1000 sampai juta sampai semua? Ini yang antum harus jelaskan. Kalau antum mengajar nanti antum harus jelaskan adat yang dimaksud yang mana? Dari 11 sampai 99. Ini penting sekali ini. Rasulullah diajar kita mufrad. Ya, musanna, jama, 11 sampai 99 sampai ratusan sampai ribuan. Ya. Yang dimaksud adat yang nanti setelahnya datang tamyiz, mufrad mansub adalah angka 11 sampai 99. Saya memiliki 11, saya memiliki 12. 12 apa?
12 motor, mobil, ya, 12 hektar tanah, macam-macam. Ya, 12 tas, 12 iPad, bisa dipahami? Nah, datang nanti itu menjelaskan, itulah tamyiz. Catatannya Pak, angka 11 sampai 99. Di bawahnya pembahasannya lain, lebih dari 99, 100, lain lagi cerita. Bisa dipahami? Contoh. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 dari bintang-bintang. Ya, 11 bintang. Ya, 11 bintang. Ini angka terendahnya. Di surah Shad disebutkan angka paling tingginya 99. Ya, di surah Shad sebelum ayat Sajadah. Kita bisa lihat di surah Shad. Baik. Kam kitaban qara'ta? Berapa dari buku yang kamu baca? Nah, ini juga masuk tamyiz apa? Adzat. Kenapa? Setelah kam. Berapa? Ya. Kita tanya, Hakiki. Hakiki, berapa? Berapa ini? Bisa berapa istri, berapa anak? Iya. Paham ini? Paham ini? Berapa kau belikan tiketmu? Iya. Paham ini? Ini berapa banyak? Datang tamyiz menjelaskan berapa, berapa buku, berapa ini, berapa. Itu masuk tamyiz zat dari sisi adat, dari sisi adat. Terus nomor 2. الثاني الممسوحات ukuran. Ya, kalau di apa bahasa di kitab yang lainnya masahat. Ya, ukuran panjang. Ya, al-mamsuhat atau al-masahat itu jarak panjang. Saya pulang kampung Ustadz, saya menempuh jarak 100 apa? 100 apa? 100 meter, ya rumahnya samping kanal sana. Atau 100 apa? 100 kilo, itu kilo. Paham ini? Tapi ini 100 kembalikan ya. Afwan. Ini 100 kembali ke adat, afwan. Tidak cocok dia sebagai tamyiz. Saya memiliki satu depa. Satu depa itu satu dira ya. Dira dari ujung jari ke siku. Satu dira. Apalagi ukuran panjang? Kilometer. Ya. Baik. Ini contohnya indi dira'un. Saya memiliki satu dira'. Dira' dari mana tadi? Ujung jari sampai siku. Baca contohnya. Nahwu indi dhira'un ardon. Saya memiliki satu dhira' tanah. Ardon datang menjelaskan satu dira' apa? Satu dira' tali, satu dira' kertas. Ya, datang ardon menjelaskan tanah. Ya, tanah satu dira'. Terus. Al-thalithu al-makilat. Takaran. Ya, al-makilat sesuatu yang ditakar. Takar seperti liter. Ya. Takaran. Kalau kalian masak beras pakai timbah, pakai gayung. Berapa gayung, berapaan dimasak ini? Berapa? 10 gayung ya. Santri banyak misalnya. Lanjut. Contohnya? Nahwu a'taituhu sa'an tamron. Saya memberikannya satu sok dari kurma. Saya kasih dia satu sok 4 mud. Apa satu sok apa? Satu sok beras. Ya, berasnya beras merah, ya beras putih, beras beras ketan. Paham ini? Atau kacang hijau. Macam-macam. Oh, ternyata dia bilang tamron. Oh, satu sok tamar, satu sok kurma dia kasih. Terus Ar-rabi'u al-mawzunatu. Timbangan. yang terakhir al-mawzunat, timbangan. Ini kilo, kilogram, ton. Paham ini? Ini hubungannya dengan berat. Kalau makilat tadi dengan volume. Kalau orang belajar fisika di sekolah itu makilat, volume. Mawzunat, ya massa, ya kilo. Dan teman-temannya gram, tape. Contoh? Nahu a'indaka ritlun samnan. Apakah engkau memiliki satu pon dari mentega? Ya. Satu ritol. Ritol apa? Pon. Ya, ini ukuran apa? Berat ya. Dan tahu catatan saya ini 8 ons. Wallahu alam. Ya. Samnan mentega. Apakah kamu memiliki satu ritol? Ya, dari saman. Tape. Ini 4 yang merupakan al-maqadir.
Kemudian ditambahkan apa yang diikutkan dengan al-maqadir, ukuran-ukuran ini. Jadi ukuran-ukuran ada berapa? 4. Yang pertama angka. Angka berapa? 11 sampai 99. Yang kedua jarak, panjang. Yang ketiga takaran. Yang keempat timbangan. Ya beda takaran, timbangan. Takaran itu pakai wadah, liter, ya 1 ember. Paham ini? Embernya dimaklumi. Paham ini? Ya kalau timbangan berat, pakai berat. Apa yang diilhaq situ? ويلحق به الدل على ما يشبه المقدار Miqdara. مقداره Ya, dan artinya diikutkan padanya yang menunjukkan atas yang semisal dengan ukuran. kata yang menunjukkan sesuatu yang mirip ukuran. Ya, mirip ukuran. Contoh? Nahwu contoh ma fis samai qadru rahatin sahaban. Tidak di langit sekadar angin pun awan. Ya. Qadru rahatin, ini sedikit pun. Qadru rahatin, tidak ada di langit sedikit pun. Apa tidak ada? Tidak ada bintang. Ya. Tidak ada apa kabut. Oh, datang sahaban. Oh, tidak ada awan, bersih. Langit biru misalnya. Nah, ini nih bahasa ya. Ini qadru rahatin. Qadru rahatin bukan angka. Ya. Bukan ukuran panjang jarak, bukan ya takaran, bukan kilo, bukan timbangan. Paham ini? Nah, ini maksudnya ini. Ini diilhaq, diikutkan. Ya, tidak ada di langit sedikit pun. Sedikit pun apa? Datang sahabat menjelaskan apa yang dimaksud sedikit pun. Tidak ada sedikit pun awan. Ini masuk pembahasan tamyiz zat. Terus Al-thani indi jarratun ma'an. Saya memiliki satu bejana air. jarratun ember, bejana. Ya, ember bejana tempat wadah. Ya. Paham ini? Wadah. Saya punya satu ember, saya punya satu bejana. Satu bejana apa? Satu ember apa? Hah? Satu ember emas, satu ember perak. Paham ini? Datang ma'an, air. Ya. Paham ini? Atau satu ember susu bisa saja. Ya, dia punya kambing etawa banyak. Ya, saya punya satu ember. Apa yang jauh? Susu. Ayo bagi-bagi minum. Bisa dipahami? Ini datang ini masih dikatakan tamyiz zat. Tamyiz zat. Terus Uridu kisan dakikon. Saya ingin satu kantong tepung. kisan itu kresek, kantong plastik. Kalau orang Makassar bilang. Kresek orang Jawa. Kantong plastik. Kantong plastik. Saya mau satu kantong plastik. Antara dia dengan penjualnya pasti saling memaklumi. Satu kantong plastik apa? Paku. Ya. Paku berapa? Paku 5. Paku. Paham ini? Ini kan tidak ada ukuran ini. Tidak ada. Kantong plastik. Tapi diilhaq. Diikutkan. Saya ingin satu kantong plastik apa? Oh, tepung. Dakikon. Tepung. Bisa dipahami? Kalau saya ingin satu kantong plastik, gula, sukaron. Tambahkan. Datangkan sesuatu yang menjelaskan apa yang samar dari zat. Nah, ini ilhaq namanya. Karena dia tidak masuk dalam 4 ini. Al-maqadirin tidak masuk. Ini namanya ilhaq. Semua yang tidak masuk tapi mirip, maka ini namanya ilhaq. Diilhaq. Sama hukumnya dengan al-maqadir. Al-maqadir cuma 4. Angka, sahat, makilat, dan mauzunat. Ya, di luar dari itu, maknanya mirip, maka diilhaq. Terus. 3. Thalith, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat semisal biji dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Siapa yang beramal mithqala dzarratin. Sebutkan dalam tafsir antaranya seperti semut kecil. Namlah sagira. Ya, seperti semut kecil. Siapa yang beramal seperti semut kecil. Sesuatu yang sangat kecil. Apa? Kan bisa kebaikan, bisa kejelekan kan? Data khairan, ini menjelaskan. Ini mithqala dzarratin, ini tidak masuk dalam 4 al-maqadir. Kita sebutkan bukan adat, ya bukan makilat, bukan mauzunat, bukan masahat. Tidak masuk dia. Ukuran apa itu mithqala dzarratin? Tidak ada. Tapi data khairan. Ya. Paham ini? Sebiji dzarrah dari kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, maka ya rohu. Jawaban dari syarat.
Ya, dengan majazum dengan hadful alif. Yarahu, dia pasti akan melihatnya. Hukumnya bagaimana ini? Tamyiz dzat ini? Hukmuhu, hukumnya yajuzu nasbuhu nahwu indi mitrun hariron. Boleh dinasab seperti indi mitrun hariron. Ya. Saya memiliki 1 meter Ini kain hukum sutra. yang pertama. Boleh nasab. Yang kedua? Wa yajuzu jarruhu bimin nahwu indi mitrun min haririn. Ini yang kita bilang tadi dalam hadis. Ya, dalam hadis Ibnu Umar, sa'an min tamrin, bisa kita bilang sa'an min tamrin, sa'an tamron. Tapi kan riwayat ya. Riwayat harus riwayatnya min pakai min. Cuman ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ini tamyiz bisa kita datangkan dalam bentuk masuk sebagaimana sebelumnya, bisa juga pakai min. Itu tetap dikatakan tamyiz dalam artian apa? Menjelaskan sesuatu yang global sebelumnya. Ya, saya punya 1 meter min harir. Ya, min harir. Bisa dipahami? Baik. Terus? Kama yajuzu jarruhu bil idofati. Sebagaimana boleh juga dijar dengan idofah. Dan mudhafun ilaih. Bagaimana modelnya? Nahwu indi mitru haririn. Saya memiliki 1 meter kain sutra. Jadi ini 3, indi mitrun hariran, indi mitrun min haririn, indi mitru harir, indi mitru haririn, ini semuanya sama artinya. Sama makna dan artinya. Indi mitrun hariran, indi mitrun min haririn, indi mitru haririn, sama artinya. Ya, seperti singkamma simpole. Sama persis. Cuman ini boleh. Jadi antum jangan pusing. Kadang ada min, kadang dia masuk mufrad, kadang dia mudhaf ilaih. Bisa ya? Baik. Wa qad yudafu dallu 'ala al-miqdari ila ghairi tamyizi. Dan kadang diidofahkan yang menunjukkan atas ukuran-ukuran kepada selain tamyiz. Terus? Nahu ma fis sama'i qadru rahatin sahaban. Contoh, tidak di langit sekadar angin pun dari awan. Baik. Jadi kata yang menunjukkan tentang mikdar, ukuran-ukuran kadang disandarkan kepada sesuatu yang bukan tamyiz. Seperti qadru rahatin. Rahatin bukan tamyiz. Tamyiz ini sahaban yang tamyiz. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, karena jangan sampai antum dapat mudhaf ilaih, antum selalu berkeyakinan ini mudhaf ilaihnya tamyiz. Belum tentu. Dilihat konteks kalimatnya. Bisa dipahami? Lanjut. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Subhanallah. Ini coba dalam Al-Quran. Ya. Orang kafir di akhirat nanti fala yuqbala min ahadihim. Tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka. Mil'ul ardi. Apa mil apa? Sepenuh apa? Bumi. Al-ardi, saya tanya kalian, ini bumi itu tamyiz atau bukan? Ini kan beliau membahas kama yajuzu jarruhu bil idhafah. Boleh juga dia dijar dengan idhafah. Maksudnya tamyiznya majrur sebagai mudhafun ilaih. Ini beliau ingatkan tidak semua seperti itu. Ada juga yang diidhafahkan kepada bukan tamyiz. Sekarang sepenuh bumi. Bumi tamyiz atau bukan? Bukan. Sepenuh bumi tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka pun. Sepenuh bumi apa? Zahaban. Subhanallah. Sepenuh bumi emas. Ya, kita 1 kilo saja, tidak ada yang santri punya 1 kilo emas. Ustadz dan santrinya tidak ada yang punya 1 kilo emas. 1 JF emas, berapa ton? 1 gunung Uhud, 1 gunung Lempu Batang, gunung Bawah Karaing. Ini bukan 1 gunung Bawah Karaing, 1 bumi emas. Tidak diterima sedikit. Kalau dia infakkan, dia tidak diterima. Kenapa? Kafir. Bisa paham ini? Jadi zahaban ini sebagai apa? Tamyiz. Sepenuh bumi apa? Ya, perak, emas, atau yang lainnya. Datang zahaban menjelaskan. Syahidnya sini pembahasannya mil'ul ardi, mil'u disandarkan kepada al-ardi yang bukan tamyiz. Ya, al-ardi bukan tamyiz. Terus. Mil'u kaffin min damin. Sini disebutkan hadisnya, coba baca di Waqala Nabi SAW. Waqala Nabi SAW, dan sabda Nabi SAW, man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati, ini salah ya.
hala ya, ini kasar. Bainal jannati bimil'i kaffin min damin haraqahu falyaf'al. Saya baca, man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffin min damin haraqahu falyaf'al. Ya. Barang siapa yang mampu, dia tidak dihalangi antara dirinya dengan surga dengan segenggam dari darah yang dia tumpahkan, maka hendaknya dia lakukan. Ya. Paham ini? Syahidnya ini bimil ikafin, sepenuh telapak tangan dari darah yang dia tumpahkan. Nakiros tandanya jumlah. Paham ini? Dan ini penghalang antara dia dengan surga. Dan ingat, barang siapa menumpahkan darah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'dalahu 'adaban 'adzim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ayatnya dalam surah Nisa. Barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Yang pertama disebutkan apa? Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasannya neraka jahanam, dia kekal dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, Allah marah, wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga, wa la'anahu. Yang keempat, wa adalahu adaban 'adzim. Ya. Barang siapa yang mampu, dia tidak dihalangi antara dirinya dengan surga dengan ini, maka lakukan. Jangan coba-coba tumpahkan darah seorang muslim atau darah yang haram untuk ditumpahkan. Hadis riwayat Bukhari. Syahidnya bimil ikafin. Ya, mil disandarkan kepada kaf. Ya, sepenuh kaf. Kaf ini bukan tamyiz. Tapi tamyiznya apa? Min damin. Ya, berupa darah. Itu darah yang haram untuk ditumpahkan. Terus, ini selesai tamyizat ya. Sekarang tamyiz nisbah. Baca. Tamyizun nisbati. Tamyiz nisbah. Huwa ma fassara jumlatan mubhamatan nisbati. Dia adalah apa yang menjelaskan jumlah nisbah yang masih samar. Nahu hasuna hadha talibu khuluqan. Nah, sekarang saya tanya. Baca sampai di sini. Ya, segaris. Hasuna hadha talibu. Pelajar itu indah. Ya, bagus. Ya, hakiki. Pelajar itu indah, bagus. Apanya bagus? Apanya indah? Kebunnya, rumahnya, ayam bangkoknya, sapinya, ya kan? Itu bisa indah semua, ya. Paham ini? Wajahnya, akhlaknya, bisa dipahami? Datang ini khulukon, datang ini khulukon, menjelaskan apa yang indah. Oh, akhlaknya yang indah. Antum tahu cara membedakan antara tamyiz zat dan tamyiz nisbah bagaimana? Yang paling mendasar adalah lihat itu maqadir 4 itu. Lihat al-maqadir yang 4. Ya, adat, masahat, ya, mauzunat, makilat. Dia tidak masuk di sini dan tidak masuk dengan apa yang mirip dengan ini, maka masuk di sini. Hasunah hadza talibu, ada masahat, adat, makilat, mauzunat ada? Ya. Ya mirip ada? Tidak ada. Ya, tapi jumlah ini pelajar ini baik, bagus. Kenapanya? Khuluqan. Oh, akhlaknya bagus. Bisa paham ini? Dan ini ada asalnya. Coba kita ganti kalimatnya, kembalikan kalimatnya ini khuluq sebagai apa ya asalnya? Saya tanya kalian, siapa yang bisa jawab? Fa'il. Siapa yang jawab itu? Santa. Ya, ini yang antum harus latihan. Ini asalnya fa'il. Saya kasih, kalau ada papan saya kasih, saya gambarkan. Asal kalimatnya begini. Hasuna khuluqu hadha talibi. Ya. Hasuna, tulis. Hasuna khuluqu hadha talibi. Khuluq ini saya ambil. Khuluq ini saya ambil. Sehingga kalimatnya tersisa. Hasuna hadha talibu. Ya, paham ini? Saya ulangi asal kalimatnya. Hasuna khuluqu
hadha talibi. Akhlaknya pelajar ini santri, bagus sekali. Penyabar, pemaaf, rajin belajar, rajin piket, kurang tidur. Ya, paham ini? Orang rajin ya biasanya tidurnya pas-pasan atau kurang. Bisa paham ini? Artinya akhlaknya bagus. Khuluk ini saya ambil. Ya, khuluk saya ambil. Sehingga tersisalah jumlah hasuna hadha talibu. Pelajar ini bagus, indah. Yang saya ambil tadi, khuluk itu yang asalnya di fa'il, saya datangkan dalam bentuk tamyiz. Paham ini? Pelajar ini indah. Apanya? Akhlak. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu di Tuhfatus Saniyah kalian harus paham. 3 contoh yang disebutkan itu muhawwal anil mubtada, muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul. Itu hafal, itu kuasa itu. Itu dasarnya di situ, bukan di sini. Ini cuma merojah. Paham ini? Ini sudah ada di Tuhfatus Saniyah. Ada enggak? Tidak. Ada. Kembali ke rujuk itu sudah kita ingatkan. Ringkas itu, ringkas hafal. Kuasa itu. Ini sisa mengulang. Bisa mengulang. Terus. Fa'inna nisbatal husni ila talibi mubhamatun. Mubhamatun. Penyandaran baik, indah kepada pelajar ini mubham. Apanya? Tidak jelas. Mubham. Belum jelas. Terus. Tahtamilu umuran kathiratan. Memungkinkan kemungkinan sangat banyak. Perkara yang banyak. Itu bisa rumahnya yang bagus. Bisa. Ini akhlaknya bisa. Fisiknya, wajahnya. Bisa ini, bisa itu. Banyak kemungkinan. Maka. Faja'at tamyizu khuluqan liizalati hadal ibhami. Subhanallah. Maka datanglah tamyiz ini. Khuluqan itu menghilangkan semua kesamaran ini. Akhlaknya bagus. Berarti mungkin orangnya biasa-biasa. Rumahnya juga biasa-biasa. Tapi akhlaknya ini. Hasuna. Bisa paham ini? Atau hasuna hadha talibu khalqan. Ya. Ini santri bagus. Apanya? Fisiknya. Ya, mungkin gagah apa semua. Tapi makutu. Malasnya luar biasa. Paham ini? Paham ini? Ini contoh. Menjelaskan apa yang samar. Lanjut. Wa min tamyizin nisbati ma kana asluhu fa'ilan. Ada di sini. Ada di sini. Di sini jelaskan ternyata. Ayo coba lihat bahasa beliau. Min tamyizin nisbati. Di antara bentuk tamyiz nisbah. Maka asluhu fa'ilan. Ada yang asalnya fa'il. Maksudnya itu tamyiz. Asalnya sebagai fa'il. Ini kita harus pintar-pintar membalik kalimatnya ke asal. Hasunat talibu. Hasunah hadha talibu. Ya. Itu saya tanya tadi. Khuluqan asalnya sebagai apa? Fa'il. Asal kalimatnya hasuna khuluqu at-talibi. Khuluqu kita ambil sehingga tersisa hasunat talibu. Pelajar itu bagus, baik. Apanya? Kita datangkan kembali khuluqan dalam bentuk tamyiz. Artinya sama. Ya. Bagus, indah akhlaknya pelajar itu. Bagus pelajar itu. Akhlak sama, cuman bentuknya berbeda, i'rabnya berbeda. Bisa paham ini? Ini namanya muhawwal anil fa'il namanya. Asluhu fa'ilan. Apa yang asalnya fa'il. Apa takdirnya tadi? Jamaah? Ayo. Kalimat asalnya lengkap. Hasuna khuluqu at-talibi. Hafal, tulis itu, tulis. Jangan menghayal. Ini kalau menghayal kita paham detik ini. Ya, kau berkedip 3 kali, hilang. Betul. Kalau tidak dicatat. Yang begini-begini. Ini catat dulu, nanti setelah saya belajar diulangi, baru dikasih mungkin. Tidak jelas ditanyakan. Ya, saya sendiri alhamdulillah waktu belajar ini awalnya tidak mengerti. Beberapa kali mengulang dengan guru yang berbeda, baru paham. Tidak ada, mau langsung instan. Ini bukan mie goreng. Bukan Indomie, bukan mie coto Makassar. 1 kali masak langsung jadi. Bukan mie instan ini, bukan makanan instan. Ya, waktu bikin tidak bisa. Kita harus mengulang dan mengulang. Paham ini? Ya, tidak paham bertanya. Bisa dipahami? Ini ilmu. Tidak ada yang instan. Ya, apa kata Syekh Mukbil? Seandainya saya bisa tuang ini ilmu seperti saya menuang air di dalam gelas, saya bagi-bagi itu ilmu.
Tapi tidak bisa, harus belajar, harus mujahad, harus bertanya. Itu Syekh Mukbil sampai bilang seperti itu. Siapa Syekh Mukbil hikmahnya dalam mengajar, sabarnya, pelannya. Paham ini? Bersama dengan itu tidak bisa beliau. Ya kalau bisa jadi bagi kayak jadi bagi tas satu liter, tas satu ini bisa. Taib. Jadi diulang-ulangi ya. Kalau sekarang belum paham minimal dicatat, ada catatan ada ini nanti diulangi lagi. Takdiruhu. Wah dari sini ini. Coba lanjut. Taqdiruhu hasuna khuluqut talibi. Ini takdiruhu maksudnya asal tulis itu asal kalimatnya. Ya, asal kalimat adalah hasuna khuluqut talibi. Coba lihat di layar. Hasuna khuluqut talibi, saya ambil khuluq. Ya, saya ambil ini khuluq. Ya. Sehingga tersisa apa? Hasuna atau talibu. Bisa paham ini? Saya ambil khuluq. Asalnya hasuna khuluqut talibi, saya ambil khuluq. Ya, anggap ini khuluq tidak ada. Paham ini? Sehingga tersisa hasunat talibu. Fi'il fa'il. Saya datangkan khuluq ini setelah jumlah ini. Jumlah kan mubhamah. Pelajar itu bagus. Indah apanya? Ya. Paham ini? Wajah saja bisa dirinci. Indah apanya? Indah alisnya saja. Indah matanya, indah hidungnya, indah. Ini paham ini? Ini kan mubham. Ini apalagi satu jasad ini. Talib. Seorang talib ini indah. Apanya? Rumahnya, kebunnya, iya. Ayam bangkoknya, sapinya, ya kambingnya kan bisa jadi. Bisa paham? Datang ini kita khuluk yang kita ambil tadi kita datangkan sebagai tamyiz, mufrad masuk. Hadat hasuna at-talibu khuluqan. Ini namanya muhawwal anil fa'il. Makan aslu fa'ilan. Yang kedua. Tadi ini ya, tandai fa'il. Yang kedua, Wa minhu ma kana asluhu maf'ulan. Maf'ulan. Ada yang asalnya sebagai maf'ulun bihi. Ada yang asalnya sebagai maf'ulun bihi. Apa ini? Pembahasan apa? Tamyiz nisbah. Saya ulangi, tamyiz nisbah itu pasti ada asal kalimatnya. Yang kita pelajari di Tuhfatus Saniyah 3. Asalnya mubtada, asalnya apa itu? Asalnya fa'il dan maf'ulun bih. 3. Ini juga diurai seperti itu. Sekarang asalnya maf'ulun bih. Coba contohnya. Nahu wa fajjarnal arda uyunan. Dan kami pancarkan bumi. Apanya bumi? Bumi banyak bisa memancar. Ya. Tadi disebutkan uyunan, mata-mata airnya. Asal kalimatnya Taqdiruhu fajjarna uyunal ardi. Uyun coba lihat. Uyunan dalam ayat sebagai tamyiz, coba lihat di kalimat asalnya. Asalnya sebagai apa? Wa fajjarna uyunal ardi, apa asalnya? Maf'ulun bihi. Diambil maf'ulun bihi ini, uyun ini dihilangkan sehingga tersisa wa fajjarnal arda. Ya. Kemudian didatangkan uyun sebagai tamyiz setelahnya. Wa fajjarnal arda uyunan. Bisa dipahami? Mudah kan? Mudah. Baik. Terus Hukmuhu annahu mansubun wa la yajuzu jarruhu. Kalau tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah ini wajib mansub. Wajib mansub. Wa la yajuzu jarruh. Tidak boleh dijar dengan min atau dengan idhafah. Berbeda dengan tamyiz zat. Ya, tandai baik-baik, tandai beda kan? Tidak ada hasuna talibu min khuluqih. Ada seperti itu. Tidak ada. Apa ini? Hasuna talibu khuluqan wajib masuk. Tidak boleh khuluqin min khuluqin. Bisa dipahami? Tersisa satu ini yang saya bilang tadi di pembahasan Tuhfatus Saniyah, itu al-muhawwal 'anil mubtada, yang asalnya mubtada. Ini yang sering kita sebutkan. Contoh, ana aktsaru minka malan wa waladan. Saya lebih banyak dari kamu malan, hartanya.
Karena asalnya saya lebih banyak dari kamu, bisa lebih banyak istrinya, ya. Ya. Paham ini? Kamu istrimu satu, saya dua, contoh ya. Bisa lebih banyak anaknya, lebih banyak utangnya, ya, lebih banyak motornya, lebih banyak rumahnya, ya kan? Ini kan mubham. Saya lebih banyak dari kamu, ini mubham, jumlah ini. Tidak masuk dari maqadir yang 4 tadi, ya. Masuk, tidak masuk. Ya, jangan lihat dulu isim tafdilnya, nah, jangan lihat isim tafdilnya. Saya ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana proses tahwilnya. Saya lebih banyak daripada kamu. Datang, malan, oh hartanya. Ya, hartanya lebih banyak. Bisa paham ini? Bisa paham? Takdir asalnya, asal kalimatnya mali aktsaru mim malika. Sekarang saya tanya, mali apa i'rabnya mali? Posisinya mubtada. Isim di awal kalimat. Al-khali anil awamil lafziyah. Mali mubtada tak? Saya ambil ini mal. Ya, mali saya ambil mal, tersisa domir mutakallim ana. Ya, ana aktsaru. Min malika saya ambil juga hartanya, malnya saya ambil. Sehingga tersisa minka. Ini asalnya tulis-tulisan, cuma sudah lewat ya. Ini asalnya pelajaran Tuhfatus Saniyah. Sehingga tersisa ana aktsaru minka. Kita datangkan malan sebagai tamyiz. Yang mana tamyiz ini asalnya mubtada. Bisa dipahami? Mubtada. Mali aktsaru mimmalika. Bisa dipahami? Baik. Jadi 3 itu yang kita pelajari dahulu di Tuhfatus Saniyah. Ya betul. Nah, cuman perhatikan, kita permudah. Ya, kita permudah. Dengan rumus adanya isim tafdhil, perhatikan. Isim tafdhil, isim yang wazannya af'alu. Ya. Lihat setelahnya, kalau ada setelahnya isim masuk, maka dia sebagai tamyiz. Ini masuk dalam tamyiz mana? Nisbah atau dzat? Nisbah jelas, karena tidak ada. Maqadir mana aktsar? Af'al. Mana maqadir? Tidak ada maqadir. Cuman kan dia mau paham, saya lebih banyak, lebih ini, lebih itu, lebih besar. Apanya lebih besar? Iya, badannya, perutnya, atau lebih besar rumahnya. Mami datang nanti menjelaskan, ya, lebih ini atau yang paling ini, itu datang dia menjelaskan jumlah. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Paham ini? Intinya dia tamyiz. Lanjut. Fihi tafsilun satadrusuhu fima ba'du insyaallah. Ada nanti rinciannya. Saya belum lihat kembali setelahnya. Padanya terdapat rincian, engkau akan mempelajarinya setelah ini insyaallah. Tafsilun nakirah setelah jumlah. Padanya terdapat rincian yang akan kamu pelajari setelah ini insyaallah. Berarti akan ada pembahasan lanjutan. Terus. Istakhrij ma fi darsi min amthilati tamyizi wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Keluarkanlah dalam pelajaran contoh-contoh tamyiz dan sebutkanlah jenis setiap salah satu darinya. Baik. Coba lihat, kita meraja sedikit. Mana bacaannya? Nah, ini 1 halaman saja bacaannya, coba lihat. Cuma 1 halaman. Mana tamyiz? Antum dapat berapa? 10. Yang pertama. Warakon. Ishtaraitu mitraini warakon. Warakon tamyiz apa? Ayo semua. Tamyiz dzat. Masuk mana? Apa ini mitrain? Masahat, mamsuhat. Terus. Qalaman. Tamyiz apa ini? Dzat. Saudara. Tamyiz zat ada 4. Pilih saja. Qalaman. Al-adad 11 sampai 9 ini 15. Terus. Khattan. Tamyiz apa ini? Oh, jamaah. Nisbah. Dari mana asalnya? Muhawal dari
Isim inna. Fa inna khattahu. Jamaah tulis. Fa inna khattahu ahsanu min khatti. Sama asalnya mubtada, cuman kan masuk inna. Ya, asalnya mubtada, cuma sudah masuk inna. Kalimatnya asalnya khattuhu, itu tulisannya si Ahmad ahsanu min khatti. Lebih bagus daripada tulisanku. Khat antum ambil, khattu antum ambil, tersisalah dhamirnya. Fa innahu ahsanu minni. Dia lebih bagus daripada saya. Apanya? Khatton, tulisannya. Kalau wajah ya masih mana saya, Ustaz. Contoh ya. Tulisannya lebih bagus tapi ya ini datang dari mana? Mubtada. Cuman karena sudah masuk inna sehingga kita bilang apa tadi? Isim inna. Sama dengan tadi ana aktsaru min kamalan. Itu gunanya dasar. Dasar. Coba lihat. Kalau dasarnya bagus, kalimatnya mau dirubah bagaimanapun kita tahu asalnya. Bisa dipahami? Saya tanya kalian, apa takdir kalamnya ini? Fa inna ahsanu minni khattan. Fa inna khattahu ahsanu min khatti. Ambil khatnya. Ya, ambil kata khat pada kalimat ini. Khat yang pertama, khat yang kedua. Tersisa dhamir. Fa innahu ahsanu minni. Ya tak? Sungguhnya dia lebih bagus daripada saya. Masuk khatton sebagai tamyiz, selesai. Sama tadi. Mali aktsaru malika. Kita ambil mal. Mal yang pertama, mal yang kedua. Tersisa ana aktsaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Malan hartanya. Ini mirip cuman sudah masuk inna di sini, saudara. Ya. Lanjut. Terus 3. Tilawatan. Apa takdirnya nih? Fa inna tilawatahu ahsanu min tilawatina. Fa inna tilawatahu ahsanu min tilawatina. Terus. Sautan. Apa takdir kalam? Fa inna sautahu ahsanu min sautina. Ya, paham ini? Oh, ini afan. Tidak pakai min sini ya. Ya, tidak pakai min, afan. Dia maknanya yang paling. Fa inna ahsanuna tilawatan. Baik. Ayo lanjut. Qaulan. Mana lagi? Wa man ahsanu qaulan. Baik. Ini tamyiz di isim tafdhil, setelahnya tidak ada min, maka artinya apa? Yang paling. Yang paling. Apa takdir kalamnya sini? Apa? Kenapa? Tetap mubtada ya? Ya. Baik. Ini bisa kita rujuk kembali, lihat kembali. Karena yang ada di contoh di Tuhfah pakai min. Pakai min. Af'al min. Ya, isim tafdhil ada minnya. Nah, kalau yang tanpa min ini yang langsung yang paling, artinya yang paling bagus bacaannya, paling indah suaranya, ini coba dilihat kembali apa takdir kalamnya. Baik, Allah alam. Bisa dicek kembali ya. Saya lanjut, mana lagi? Khairan. Ini tamyiz zat. Tapi tidak masuk dari maqadir yang 4. Mirip. Misqala dzarratin mirip dengan maqadir. Terus. Syarron. Ini. Kebaikan, kejelekan. Ya, dijelaskan. Apa? Sebiji dzarrah apa? Oh, khairan. Sebiji dzarrah apa? Syarron. Terus. Min tamrin. Ya, ini min tamrin, min syair. Ini dia boleh dalam bentuk apa? Majrur dengan huruf jar. Seperti yang dijelaskan. Jadi boleh 3. Kalau tamyizat boleh 3. Boleh masuk, boleh majrur dengan min, boleh mudhafun ilaihi. Ayo lanjut. Ayyinit tamyiza fima yali. Wadhkur naw'ahu. Tentukanlah tamyiz berikut ini dan sebutkanlah jenisnya. Ya, silakan. Ana akbaru minka sinnan. Artinya? Saya lebih besar darimu umurnya. Mana tamyiznya? Sinnan. Tamyiz apa ini? Tamyiz nisbah. Terus?
ishtari kilu giraman sukkaron walitraini labanan. Belilah 1 kilogram gula dan 1 liter susu. Katanya kalian kilo giraman ini Arabnya apa? Maf'ulun bihi. Sukkaron tamyiz. Tamyiz apa ini? Tamyiz zat. Setelah apa? Kilograman apa? Mauzunat. Terus walitraini labanan. Litraini sebagai apa? Ataf. Ma'tuf kepada maf'ulun bihi. Mansub. Ya. Mana tamyiznya? Labanan. Labanan sebagai tamyiz zat. Sebelumnya apa? Litraini makilan, takaran. 2 liter. Beli kok. Piko beli 1 kilo gula, 2 liter susu. Ya susu di liter. Ya, cairan dia. Bisa dipakai volume. 2 liter susu. Terus. Qara'tu 20 safhatan. Mana syahidnya sini? Safhatan. Tamyiz apa ini? Zat. Sebelumnya adat. 11, antara 11 sampai 99. Terus. Qabal mudarrisu nafsan. Mana tamyiznya? Nafsan. Tamyiz apa ini? Nisbah. Asal kalimatnya? Taba nafsul mudarris. Kita ambil nafsnya. Tabal mudarrisu nafsan. Terus. Gorosatil baladiyatu syawari'a syajaran. Al-baladiyah apa artinya? Wali kota. Wali kota. Iya, betul itu. Dicek ulang ya, cek ulang. Ya, tanya wali kota. Coba terjemahkan. Wali kota itu menanam jalanan-jalanan pohonnya. Ya, menanam jalanan tidak bisa ditanam. Ya, tapi apa? Pohonnya, jatan syajaron. Ya, bisa paham ini? Asalnya apa ini? Gharasatil baladiyatu syajarash syawari'i. Pohon-pohon. Ya, jalanan. Iya, asalnya maf'ulun bih. Sama wa fajjarnal arda. Bumi. Bumi dipancar. Tidak bisa. Paham ini? Bumi padat. Paham ini? Wa fajjarna uyunal ard. Asalnya. Ya, diambil uyunnya sehingga wa fajjarnal arda. Datang uyunan sebagai tamyiz. Terus. Wa man ahsanu minallahi hukman. Mana syahidnya? Hukman. Ini tamyiz apa ini? Nisbah. Terus. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Ya, kalau yang seperti ini rumusnya apa? Isim tafdhil. Ahsan, ada asyadda, ada aktsar. Setelahnya isim mansub sebagai tamyiz. Jadi kuwatan, tamyiz amwalan, tamyiz auladan atau bisa paham ini? Terus Wa hasuna ulaika rafiqan. mana syahidnya rafiqan. Ini tamyiz apa ini? Tamyiz nisbah. Baik. Lanjut. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bitamyizin munasibin. Sempurnakanlah setiap kalimat berikut ini dengan tamyiz yang sesuai. Apa itu? Ishtaraitu mitran sukkaron. Hah? Ada gula di meter? Mas, pernah dapat gula di meter? 1 meter. Lihat ya, bisa di meter. Apa yang di meter biasa? Sutra misalnya, contoh. Kain sutra. Oh, gula di meter gimana, Yusuf? Ada 1 meter gula. Tebu ada ya. Ini gulanya 1 meter harus 1 meter. Ayo. Syara itu. Oleh karena itu beliau bilang munasib. Ini selalu Rasulullah. Ya, yang cocok karena kalau piti-piti semua bisa masuk. Ya, syara itu mitron, sukkaron. Sukkaron, gula apa itu? Gula 1 meter. Kalau pizza bisa. Pizza 1 meter. Ya ada. Coba.
Coba cari contoh lain. Ishtaraitu mitran hablan. Ya. Ishtaraitu mitran habalan. Saya beli 1 meter. Apa itu? Tali. Tali rapia misalnya. Atau tali tambang. Tali jemuran 1 meter saya beli. Terus. Imla'il kuba labanan. Penuhilah gelas itu dengan susu. Baik. Tamyiz apa ini? Tamyiz nisbah. Ya. Bisa juga zat. Ya. Bisa juga zat. Lanjut. Hamidun aktarut tullabi qalaman. Artinya? Hamid adalah siswa yang paling banyak pulpennya. Ya, pulpennya 10. Ya, orang entah 1 bahkan tidak ada pulpennya, pinjam-pinjam. Ya, dia 10. Ayo lanjut. Coba baca. Man ahsanukum khattan? Siapa di antara kalian yang paling baik tulisannya? Ya, paling indah tulisannya khattan tamyiz. Ya, terus. Uridu giraman zahaban. Saya mau 1 gram emas. Ya, sini kilo giraman ya. Kalau giraman gram ya. Ya. Gram. Kalau sini kilo giraman ya. Atur saja. 1 kilogram, 1 kilogram emas ya, 1 kilogram gula ya atau tepung. Terus Indi sa'u buron. sa'un burron. Sa'un buron. Burron. Buron. Bur tasydid. Saya memiliki 1 sa', 4 mud bur. Bur itu tepung ya, gandum. 1 tepung gandum. Ijal tamyiza. Ija'adit tamyiza. Ijal tamyiza fi hadhil jumlatil majruran bimin marratan. Wabil idhafati marratan ukhra. Wabil idhafati marratan ukhra. Artikan. Jadikanlah tamyiz pada jumlah berikut majrur secara majrur dengan menggunakan min sekali, wabil idhafati marratan ukhra, dan didofkan dengan yang lainnya. Kan kalau tamyiz zat bisa 3 sisi. Yang pertama mansub, yang kedua majrur dengan min, yang ketiga majrur dengan idhafah. Ini sudah. Indi sa'un burran, ini yang mansub. Sekarang yang majrur dengan min, gimana kalimatnya? Indi sa'un min burrin. Indi sa'un min burrin. Ini boleh. Yang ketiga? Indi. Jadikan mudhafu ilaih. Burrun jadikan mudhafu ilaih. Indi sa'u burrin. Sa'u. Jangan tanwin, jangan mudhaf ya. Indi sa'u burrin. Sama. Bisa 3 sisi. Bisa masuk. Indi sa'un burran. Bisa pakai min. Majrur dengan min. Indi sa'un min burrin. Bisa. Mudhafu ilaih. Indi sa'u burrin. Ya, bisa. Baik. Nomor 7. Sun'un masdarun sona'a yasna'u. Masdaru sona'a yasna'u. Mudhaf. Masdaru mudhaf. Sun'un adalah masdar dari sona'a yasna'u. Wahuwa ala wasni fu'lun. Fu'lan. Fa'ala yaf'ulu fu'lan. Ya. Fa'ala yaf'alu fu'lan. Ini yang dibahas adalah masdarnya. Wazan masdar. Sudah beberapa ya, banyak ya. Di antara wazannya ini fu'lun. Ya. Hati masadir al-af'alil atiyati ala wasnil fu'lun. Fu'lin ya. Artinya ambillah masdar dari fi'il berikut menggunakan wasal fu'lun. Fu'l. Syaribah. Syurbun. Ya. Syurbul khamr ya. Minum khamr. Syurb. Fu'lun. Terus Syakara. Syukrun. Syukran. Iya. Ini masdar. Terus Waddah. Wuddun. wuddun. Iya. Kecintaan, mawaddah. Terus Zahidah. Zuhdun. ya, zuhud. Iya. Zuhdun. Itu masdar. Wazannya fu'lun. Terus Sakira. Sukrun. sukrun. Ya. Mabuk. Ya. Syukur. Ya, syukrun.
pakai sin. Ada shin, bersyukur. Terus. Tamrinun syafawiyun. Yaqulu kullu talibin ana ahsanut tullab. Ini beda ya. Coba di layar. Yaqulu kullu talibin, setiap pelajar berkata, zamili, temanku ini ahsanut tullabi, titik. Nah, ini tidak ada isinya ini. Ya, temanku adalah pelajar yang paling titik. Paling apa? Paling lompo. Ya. Paling ini, paling ya. Tasyidin. Terserah. Nah, ini datang ini namanya tamyiz. Ya. Hah? Afan. Bukan. Ini sini ahsan. Paling indah. Temanku adalah pelajar yang paling indah. Apanya? Nah, ini. Datang apanya ini? Sebagai tamyiz. Paling indah. Akhlaknya paling indah. Fisiknya. Ya paham ini? Paling indah. Motornya. Misalnya semua punya motor. Mobilnya. Paham ini? Ini latihan lisan. Musta'milan tamyizan munasiban, dengan menggunakan tamyiz yang sesuai. Ya. Baik. Lanjut. Li ta'ajjubi sigotani. Untuk ta'ajjub ada 2 sigo. Ta'ajjub memiliki 2 bentuk. Ini penerjemahan Indonesia karena dibalik-balik aja ya. Ta'ajjub memiliki 2 bentuk. Ya, ta'ajjub kalau kata, "Woi, lompona." Ya. "Woi, besarnya." Ya. Cepatnya. Paham ini? Terangnya. Ini takjub. Ya, kagum. Ada 2 bentuk. Sigoh, 2 bentuk. Apa itu? Ma'af'alahu. Yang sudah kita pelajari. Ma'af'alahu. Ya. Terus? Wa af'il bihi. Af'il bihi. Ini yang kita mau pelajari. Af'il bihi. Kita sudah isyaratkan dari awal jauh-jauh hari. Kita katakan ta'ajjub punya 2 bentuk. Ma'af'alahu, af'ala fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa kama hu maf'ulun bih. Ini hu ini diganti-ganti ya. Hu ini diganti-ganti. Kadang muncul dia sebagai isim masuk. Ya. Ini cuma bentuk sigoh. Ya. Hu ini bisa berubah. Hu. Ya. Apa ini? Bisa juga jadi isim zahir masuk. Nah, dia mau posisi maf'ul. Contoh yang kedua, bentuk yang kedua, af'il bihi. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Paham ini? Af'il bihi. Betapa tajamnya pendengaran mereka, penglihatan mereka di hari mereka datang kepada kami. Ini af'il bihi. Contoh? Artinya sama. Coba contoh Nahwu ma ajmala sayyarata. Artinya? Alangkah bagus mobil ini. Betapa indahnya, betapa bagusnya, mantapnya ini mobil. Ya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua? Ajmil bisayyarati. Artinya? Alangkah indah mobil ini. Sama artinya. Bentuknya beda. Saudara, lihat sini semua. Bentuknya beda. 2. Ma'af'alahu dan af'il bihi. Maknanya sama. Jangan pusing. Apa ini? Fil amr. Ajmil. Kasih bagus gitu mobil. Ajmil. Perindah. Bukan fil amr ini saudara. Fil ta'ajjub. Paham ini? Kan kebetulan sama dengan af'ala yuf'ilu. Af'il dah. Af'il bihi itu bukan fi'il amr. Fi'il apa? Seperti? Fi'il ta'ajjub. Bentuk kedua, af'il bihi. Bisa paham ini? Dan ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Yaitu ba itu. Ini. Ya, kalau ada af'il ba, hati-hati. Jangan sampai dia fi'il ta'ajjub. Ya, tidak ada rumus pasti. Ya. Karena selalu kita harus berpikir, lihat maknanya. Kalau fi'il ta'ajjub. Kalau tidak, jangan dipaksa. Walaupun dia af'il bi. Bisa jadi fi'ilnya muta'addi dengan ba. Bisa jadi mungkin. Contoh. Fit tanzili absir bihi wa asmi'. Dan dalam ayat dikatakan betapa tajam pendengarannya terhadapnya dan betapa tajam penglihatannya. Ya, penglihatan dan pendengarannya. Pendengaran, penglihatan. Terus.
asmi bihim wa absir yawma Nah, ya'tunana. ini yang sering kita sebutkan. Asmi' bihim wa absir yauma. Itu bukan suruh lihat, suruh dengar, bukan. Oh, dengar lihat bukan. Ini fi'il ta'ajjub. Ya, betapa tajam dan betapa tajam pendengaran penglihatan mereka di hari mereka datang kepada kami. Terus Fama asbarahum 'alan nar. betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Ini yang dua pertama, ini af'il bihi, absir bihi, asmi' bihim. Ya. Ini af'il bihi. Yang kedua, yang ketiga, fama asbarahum, ini ma af'alahu. Ya, jadi dalam Al-Qur'an lengkap dua sigoh ini. Ada ma af'alahu, fama asbarahum 'alan nar, ada af'il bihi, asmi' bihim atau absir bihi wa asmi'. Bisa dipahami? Ini semuanya ta'ajjubiyah. Jadi fi'ilnya itu fi'il ta'ajjub. Ya. Af'ala, fi'il ta'ajjub. Af'il, fi'il ta'ajjub. Terus. Ta'ajjab bima ya'ti musta'milan fi'lat ta'ajjubi. Fi'lai. Musanna. Fi'lai. Musanna. Ta'ajjab mimma ya'ti musta'milan fi'lai ta'ajjubi. Fi'lai ta'ajjubi. Apa artinya? Kagumlah. Ta'ajjublah. Ya, dengan apa yang berikut ini. Ini latihan. Ya. Anggaplah kamu kagum, takjub dengan apa yang berikut ini. Tapi dengan menggunakan fi'lai ta'ajjubi, dengan menggunakan dua fi'il ta'ajjub. Apa maksudnya? Ma af'alahu dan af'il bihi. Ya, baca. Baca dulu soalnya, saudara. Kasratun nujumi. Apa artinya nih? Banyaknya bintang. Banyak bintang. Antum, jaina ini bintang. Cocok itu, Sapri. Apa nih kalau salah ya? Saya asli Selayar, ya. Bukan Goa. bukan Takalar, bukan. Ujung saya. Dilewati semua kampungmu itu. Kalau saya mau ke kampung saya. Paham ini? Lewati Goa, Takalar, Jeneponto, Banteng, Bulukumba. Ya. Banyak bintang. Jaina ini bintang. Banyaknya itu bintang. Itu bahasa Arabnya apa? Ayo. Ma aksarun nujuma. Nujuma maf'ulun bihi. Ma af'alahu an-nujuma maf'ulun. Ma aktsarun nujuma. Banyaknya itu bintang. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, Aksir bin nujumi. aktsir bin nujumi. Banyaknya di bintang, sama artinya. Sama. Jangan beda intonasinya lah, jangan beda. Sama-sama takjub. Oleh karena kasih tanda seru. Ini bintang. Dua. Bisa bahasa Arabnya seperti. Bisa ma aktsarun nujuma. Bisa aksir bin nujum. Aksir bin nujumi. Kedua. Suhulatul lughatil arabiyyati. Suhulatul lughatil arabiyyati. Apa artinya? Mudahnya bahasa Arab. Antum bilang, alhamdulillah. Gampangnya ini bahasa Arab. Mudahnya ini bahasa Arab. Ya, Abdillah senyum-senyum. Bagaimana bahasa Arabnya? Ma ashalal lughatal arabiyyati. Kapan tadi? Atman tadi itu tuh. Ya. Ayo ulang. Ma ashalal lughatal arabiyyati. Arabiyah itu naat. Arabiyah itu naat. Ikut dia. Apa? Ma ashalal lughatal arabiyyata. Ma ashalal lughatal arabiyyata. Atau yang kedua? Ashul bil lughatil arabiyyah. Af'il. Ashil lughatil arabiyyah. Ashil bil lughatil arabiyyati. Yang ketiga. Tulis itu, jangan senyum-senyum, tulis. Kerja kalian kalau tidak tulis kerja 2 kali. Ya, baik kalau masih ingat sebentar apa ini? Ya, kalau ada kalian punya jawaban itu memancing ingatan. Saya sini alhamdulillah semua coretan yang saya coret di buku saya sampai sekarang itu masih saya ingat. Dalam artian apa? Memancing. Dulu ini begitu. Itu ada faedah. Walaupun coret-coret kalian kira gambar-gambar begini tidak ada faedahnya. Ada faedahnya. Banyak. Besar. Ya. Orang sudah lupa belasan tahunnya lalu. Kita alhamdulillah ada coret-coret. Walaupun jelek. Ya. Lanjut. Bu'dus samai. Bu'dus samai. Jauhnya langit. Kita bilang betapa jauhnya itu langit. Ayo.
Ma ab'ada as-samaa. Ma hamzah. Ma ab'ada as-samaa. Betapa Ma jauh. ab'ada as-samaa. Wazan kedua, bentuk sigo kedua. Ab'id bis-samaa'i. Ab'ida bis sama. Ya. Ab'ida bis sama'i. Terus. Husnul labani. Ya, ini bagusnya nih susu. Husnul laban. Ma ahsanal labana. Ma ahsanal labana. Atau Ahsin bil labani. ahsin bil laban. Terakhir yang kelima. Qurbul imtihani. Qurbul imtihani. Apa artinya? Dekatnya ujian. Betapa dekatnya. Iya. Liburan. Ganti. Tidak ada ujian sini. Utlah. Ayo. Ma aqrabal imtihana. Ma aqrabal imtihana. Antum ini isim zahir semua ini. Antum tidak usah lihat dia mudzakkar muannas karena dia posisi sebagai maf'ulun bih. Ma af'alahu hu maf'ulun bih. Antum tidak usah lihat dia mudzakkar muannas. Karena af'ala tidak akan mungkin ada ta'nis sakin. Dia tetap af'ala. Ya, itu tugasnya antum. Tidak usah pusing. Ya, mau mudzakkar muannas tidak usah pusing. Tidak ada pengaruhnya. Karena dia posisi maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa kembali ke ma ta'ajjubiyah namanya. Ini ma ta'ajjubiyah. Bukan mausula, istifhamiyah, syartiyah. Paham ini? Ma ta'ajjubiyah namanya. Ya, sudah tahu lewat tak? Sudah lewat. Ma aqrabal imtihana atau aqrib bil imtihani. Betapa dekatnya ujian. Nah, sudah. Nomor 10. Ta'amal mithala summa adkhil mil'a fi khamsi jumalil ala girari. Perhatikanlah contoh-contoh, kemudian masukkanlah mil'u kepada 5 jumlah dari yang seperti yang tadi dicontohkan. Mil itu sepenuh. Ya. Mala'a yamla'u, memenuhkan. Nah, mil itu penuh. Baik. Uridu mil'a kaffin sukkaron. Apa bahasa Indonesia ini? Mil akafin? Saya mau segenggam gula. Segenggam. Kaf. Ini kaf. Ini kaf. Kafain. 1 kafun. 2 kafain. Ini kaf. Mil akafin. Saya ingin sepenuh genggaman. Sepenuh tangan. Telapak tangan. Apa artinya segenggam? Apa kau mau? Pasir? Ya. Segenggam pasir? Segenggam batu? Kerikil? Segenggam ini? Ya. Apa ini? Sini benar sukkaron. Saya ingin segenggam gula. Sukkaron ini sebagai apa? Tamiz. Nah, ini. Terserah antum sepenuh gelas, sepenuh apa? Datangkan saja. Mudhafun ilaih. Yang mana ini mudhafun ilaihnya bukan maqadir, bukan ukuran-ukuran. Bisa dipahami? Mil'ul ardi dhahaban. Baik. Selesai pelajaran yang ke-13. Siapa yang baca? Selanjutnya. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran yang ke-14. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, guru, malaka mut'aban ya Ahmadu. Mana Ahmad? Kenapa kamu capek wahai Ahmad? Qala Ahmad, berkata Ahmad, sami'tu raninal jarasi wa ana fi ghurfati faji'tu musri'an fata'ibtu. Saya mendengar deringan lonceng dan saya dalam keadaan saya berada di kamarku. Wow, apa ini? Wow, haliyah. Saya mendengar deringan bel dalam keadaan saya masih di kamar. Maka saya datang dengan cepat, maka saya letih. Ya, musri'an. Ini mut'aban apa tadi? Malaka mut'aban. Mut'aban apa i'rabnya? Kalau yang tadi kita bahas dia samar, global, belum jelas dari sisi zatnya. Ini
hayat, keadaan. Apa namanya? Ngapa kau Ahmad? Ya, kenapa? Ya, bagaimana keadaan Ahmad? Muta'aban. Kenapa kau capek sekali? Ya, ngapa tak dok? Ya, kenapa kau capek sekali? Dia Ahmad, weh, saya dengar bel, saya masih di kamar. Iya, dalam keadaan saya masih di kamar. Fajitu musri'an. Dia datang, musri'an menjelaskan bagaimana kondisi datangnya dia. Bukan datang jalan pengantin. Iya, jalan pengantin, jubah ditenteng, baru mau ke WC, guru sudah di majelis. Jalan pengantin satu. Ini dia lari. Iya, musri'an. Iya, dia datang dalam keadaan bersegera. Nah, ini kan bersegera. Iya, adrenalinnya naik apa? Fata'ibtu, maka aku pun capek. Terus Qala al-mudarrisu, berkata guru, aina Samirun? Di mana Samir? nama orang ini ya. Sama orang. Terus Qala Aliyun, berkata Ali, dha'at sa'atuhu. Telah hilang jam tangannya. ya, hilang jam tangannya. Hilang jam tangannya. Jam tangan Apple. Pokoknya tak Apple itu iPhone ya. iPhone Watch ya. Apple Watch. Wah, hilang poling. Mahalnya lagi. Fakharaja. Fakharaja yabhathu anhu. Maka dia keluar untuk mencarinya. Qala al-mudarrisu, berkata guru, Ini ya bahasa anha. Apa ini Arabnya? Jumlah setelah nakirah apa? Sifat. Tapi jumlah setelah ma'rifah. Mana fa'ilnya kharaja? Dhamir itu apa? Nakirah ma'rifah. Setelah jumlah. Dia keluar. Ya, dalam keadaan mencari jam tersebut. Ja'a waladun yabki. Waladun nakir. Setelahnya jumlah. Datang anak kecil yang menangis. Tapi kalau kita bilang Ja'a Muhammadun. Muhammad ma'rifah. Setelahnya jumlah. Ja'a Muhammadun yabki. Yabki. Fi mahalli nasbin. Dia datang Muhammad dalam keadaan menangis. Itu jauh beda. Ya, nakirah ma'rifahnya. Perhatikan. Terus. qala al-mudarrisu, berkata guru, wa aina Zuhairun wa sadiqahu, dan di mana Zuhair dan kedua temannya? Ya. Qala Ahmad, berkata Ahmad, ra'aituhum kharijina minal mat'ami. Saya melihat mereka. Sekarang Rizki. Kharijin apa Arabnya? Hal. Sahil. Kharijin apa? Belum bihi. Ini. Andi. Hal. Deden. Sudah lewat kemarin. Ini. Penerang. Imam. Pak Imam. Kharijina apa? Mas. Belum begitu, Masya Allah. Tegas ya. Ramadan. Takut ya. Yusuf. Hal. Ra'aitu melihat cuma butuh Oh jamaah, ingat pelajarannya yang kemarin. Ra'aitu melihat, artinya melihat cuma butuh satu maf'ul bih. Ra'aitu Muhammadan, antum lupa pelajaran nahwu dasar. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Zaidan, ra'aitu Safran, ya, ra'aitu fulan. Paham ini? Ini melihat, tapi ra'aitu bermakna alima dan itu dua. Ini melihat, kan ditanya mana? Mana Zuhair? Dengan dua case-nya itu. Dua case-nya seperti mana itu Zuhair dengan dua temannya. Saya lihat mereka. Berarti sudah ada maf'ul bih. Kharijin berarti apa? Hal.
Ini dibilang dia itu fadlah, bukan umdah. Karena kenapa? Kapan ra'aitu bermakna, yang satu yang butuh dua maf'ulun bihi, maka kharijina wajib sebagai maf'ulun bihi. Jangan datangkan hal sebelum sempurna kalimat. Tidak ada seperti itu. Hal itu datang ba'da tamamil kalam. Hal datangnya setelah sempurna kalimat. Jadi kharijina apa nih? Hal. Saya melihat mereka keluar dari warung, ya, di Puri Kapang, ya. Ayo lanjut. Saya telah melihat mereka dalam keadaan keluar dari tempat makan. Ya, jadi dalam menerjemahkan itu sekali lagi, ini kan kita belajar tentang hal. Ya. Kalau kita terjemahkan mungkin sedikit-sedikit dalam keadaan, ya kan agak sulit toh? Nah, ini proses pembelajaran. Ya, jangan merasa ganjil. Ini kita bukan belajar menerjemahkan, tapi kita belajar nahwu sorof. Biarkan dia mengalir dulu begitu. Nanti kalau sudah jadi penerjemah, antum terjemahkan terserah. Paham ini? Selama masih dalam jalurnya. Bisa paham ini? Seperti tadi, li ta'ajjubi sigotan. Kita terjemahkan, ta'ajjub memiliki. Dua bentuk. Ya, bergeser dari Arab aslinya. Nah, itu dipahami, kita pahami bahasa Indonesia. Tidak ada masalah ya. Jadi jangan takut-takut. Saya melihat mereka keluar dari warung. Tapi kita tahu kharij ini sebagai hal. Bisa paham ya? Sama tadi ya bahatsu anha. Kita tahu ini sebagai, tapi kita terjemahkan apa? Dia keluar mencari jamnya. Simpan itu. Dia keluar mencari jamnya. Paham ini? Baik. Lanjut. Qala al-mudarrisu, berkata guru, Iqra'il ayati ya Ahmadu. Bacalah ayat-ayat wahai Ahmad. Yaqifu Ahmadu. Ahmad berdiri. Iqra' jalisan. Iqra' jalisan. Bacalah dalam keadaan duduk. Bacalah dalam keadaan duduk. Terus. Qala Ahmad, berkata Ahmad, ahabbu an aqra'a waqifan. Ahabba yuhibbu. Ahabbu. Tidak ada fi'il begitu. Tidak ada wazan begitu, tidak ada. Ahabba yuhibbu. Wahibbu an aqra'a waqifan. Saya suka untuk membaca dalam keadaan berdiri. Waqifan, jalisan, hal. Terus. Yasta'idu wa yubasmilu. Ahmad berta'awud dan membaca basmalah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Mana syahidnya sini? Mu'minan. Masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ya, dakhala baitiya mu'minan. Hal dari siapa ini? Ya, ini pembahasan lainnya. Kalau antum dapat hal, cari siapa? Sahibnya. Inai injo. Ya, inai injo. Siapa yang duduk, siapa yang berdiri, siapa yang beriman, siapa yang keluar, siapa yang mencari jam. Itu cari namanya sahibul hal. Dan sahibul hal harus ma'rifah. Halnya sendiri harus nakirah. Oleh karena itu ma'rifah setelahnya jumlahnya dibilang apa? Dibilang hal. Nakirah setelah jumlahnya dibilang na'at karena bertemu nakirah. Nakirah. Berarti jumlahnya sebagai na'at, sifat. Ya, kalau ada pernah santri saya orang Medan dia bilang nasi mahal. Nakirah sifat, ma'rifah hal. Ya, jumlah setelah nakirah sifat, jumlah setelah ma'rifah hal. Nasi mahal. Itu saja itu rumus-rumus ringkas ya. Lanjut. Waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka datang kepada ayah mereka pada isya'an. Kenapa mansub ini? Maf'ul fihi. Pada waktu isya. Yabkun. Jumlah setelah ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Waw jamaah. Dhamir. Mereka datang kepada bapak mereka pada waktu isya. Yabkun, dalam keadaan menangis. Ngerruki.
Ini menangis tidak betulan. Menangis bohongan. Ya, kenapa? Nabi Yusuf diskenariokan, ya, digambarkan meninggal karena diterkam serigala. Apa aslinya? Ada serigala gigit dia? Tidak ada. Ya, darah di bajunya? Darah palsu. Bidamin kadhib. Ya, darah palsu. Ya, berarti menangisnya asli palsu juga. Paham ini? Nah, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Terus. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Wow, apa ini? Wow haliyah. Kirinya setelahnya jumlah ismiyah. Ya. Bentuk yang lain? Ada qad dan setelahnya fi'il ma. Jumlah fi'liyah yang awalnya qad. Itu bentuk. Itu wow haliyah juga. Terus. Ayuhibbu ahadukum ayyakula Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maitan sebagai hal. Terus. Iqra'il haditha ya Aliyu. Qala al-mudarrisu iqra'il haditha ya Aliyu. Berkata guru, bacalah hadis ini wahai Ali. Qala Aliyun, berkata Ali, an Abi Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Subhanallah. Coba lihat. Coba lihat, baca. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya Abu Musa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari. Terus. Berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau safar maka dituliskan untuknya seperti apa yang dahulu dia beramal di saat mukim dalam keadaan sehat. Mukiman dalam keadaan mukim, tidak bersafar, dan dalam keadaan sehat, sahihan. Ya, itu gunanya beramal dengan amalan yang istimrar. Ya, walaupun sedikit, ya, kita safar, atau kita sakit, tetap dicatat kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu. Dan tuliskan apa yang biasa dia lakukan. Mukiman yang dilakukan dalam keadaan mukim, bukan musafir, sahihan. Ini mukim hal. Sahihan na'at. Atau bisa juga jadi hal tersendiri. Karena dua kondisi toh. Ya, dia musafir atau sakit. Ya. Jadi dia mukim atau sehat. Rawahul Bukhari. Siapa namanya Imam Bukhari? Abdullah. Mau pulang namanya Imam Bukhari belum tahu. Siapa namanya? Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Terus. Qala al-mudarrisu, guru berkata, Iqra'il baita ya Aba Bakrin. Iqra'il baita Ya Aba Bakrin. Artinya? Bacalah bait syair ini wahai Abu Bakar. Ya, bait jangan bilang rumah, ya. Rumah dibaca. Ini bait syair, bukan bait rumah. Ya, terus. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, hatta mata anta fil lahwin wa fi la'ibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fa'u. Ya, saya tidak lengkap sini ya. Wal mautu nahwaka tahwi fatihan fahu atau fatihan fahu. Ya. Saya ulangi, hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin. Terus wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Ya, wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Baik. Mana syahidnya sini? Syahid yang tidak ada di layar ya. Subhanallah ya. Baik. Coba. Lanjut. Hah? Apa? Oh, sudah selesai. Ya, beda cerita jauh sekali ya bedanya ya. Jadi wal mautu nahwaka itu wawnya bisa jumlah waw haliyah, bisa jadi waw haliyah. Fatihan fahu. Ya. Baik. Jadi sampai kapan kamu dalam lahu? Ya. Dan la'ib. Apa lahu?
Bersenda gurau. Ya, laib main-main. Wal mautu nahwaka, dalam keadaan kematian sudah mengarah kepadamu. Yahwi fatihan ya fahu. Ya, dia mengarah dalam keadaan dia sudah membuka mulutnya. Sini dia bilang guru, qala al-mudarrisu syabbaha asy-sya'iru al-mauta bi asadin fatihin fahu. Syabbaha asy-sya'iru al-mauta bi asadin fatihin fahu. Penyair ini memperumpamakan kematian seperti asad, seperti singa yang sedang membuka mulutnya. Paham ini? Wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Fatihan jelas sebagai hal. Iya. Wawunya juga wal mautu bisa sebagai hal. Ya, sampai kapan kau main-main? Sampai kapan kau bersenda gurau? Sampai kapan kau lalai? Ya, melakukan dosa, tidak bertobat kepada Allah. Dalam keadaan itu kematian mengarah kepadamu dalam keadaan membuka mulutnya seperti singa yang sedang membuka mulutnya ingin menerkam dirinya. Iya, semua kematian kullu nafsin dha'iqatul maut, semua seperti itu. Kematian akan menyusul dirinya. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyidah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mau lari kemana? Lari pun didapat. Mau benteng sangat kokoh juga kita lari, tetap disusul. Terus yarinul jarasu wa yakhrujul mudarrisu qailan. Qailan apa ini? Hal. Ya, hal. Seraya berkata. Iya, paham ini. Bel berbunyi, guru keluar, seraya berkata, waffaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi taufik kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjut ya. Jadi ini insyaallah kita cukupkan dulu. Jadi coba cermati ini pembahasan tentang hal. Ya, tentang hal. Jadi beliau isyaratkan kalau ini termasuk susunannya bagus sekali ya. Jadi sebelumnya beliau bahas tentang tamyiz, sekarang hal. Itu memang urutan di buku nahwu. Ya. Nah, tamyiz menjelaskan apa yang sama dari zat, zawat, ini dari hayat. Dari hayat. Sekian. Insyaallah besok ya kita masuk dalam waktu yang sama. Ya, bisa paham ya? Kalian sarapan, istirahat.